Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam. Ya Allah, bismillah, tawakkaltu ala rabbik. Pemirsa jujur kamu. شوف لا تشد الغرفة خليك قاعد هنا بس ها. نعم تمام. مشكل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now to Bahrul Mayyit. Al-an Insyaallah. Bahrul Mayyit. Bismillah. Biidznillah ta'ala. Bismillah, pada hari ini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini kita akan pertama menuju Laut Mati atau Dead Sea atau Bahrul Mayyit. Ya. Ini adalah salah satu lokasi yang secara biasanya didatangi oleh turis ya ke sana, karena mungkin keunikan lautnya, keunikan airnya ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa Laut Mati ini adalah lokasi di mana kaum Nabi Lut itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti mungkin akan dijelaskan dalam perjalanan. Cuman ada satu hal penyampaian yang penting saya sampaikan sebelum kita berpisah ya. Insyaallah di Laut Mati mungkin saya tidak akan ikut sampai ke border. Jadi saya akan tetap di sana di Laut Mati. Jadi sekarang saya sampaikan apa yang tadi mau saya sampaikan tentang apa yang Bapak Ibu akan lihat di Al-Quds di Palestina, Baitul Maqdis. Ya. Yang pertama adalah bahwa Al-Quds ini sekarang posisinya itu adalah terjajah oleh Zionis Israel. Sejak tahun berapa Bapak Ibu kira-kira? Al-Quds Palestina itu dijajah mulainya 48. Tetapi waktu 48 Al-Quds masih punya Yordan. Masih di bawah kekuasaan Yordania. Al-Quds bagian timur, Al-Quds itu dibagi dua, Pak. Al-Quds bagian timur sama Al-Quds bagian barat. Al-Quds bagian timur itu disitulah Masjidil Aqsa. Sedangkan Al-Quds bagian barat itu tidak termasuk Masjidil Aqsa dan tidak termasuk Kota Tua. Nah, Al-Quds bagian barat ini tahun 48 sudah dijajah sama Israel. Tetapi Al-Quds bagian timur, Masjidil Aqsa itu baru dijajah Israel tahun 67. Tahun berapa, Pak? 67 ya. Nah, jadi sejak tahun 67 sampai sekarang ini Al-Quds itu statusnya adalah dijajah oleh Israel. Maka PBB juga tidak mengakuinya ya, tetapi secara de facto kita masuk ke sana akan kita lihat orang-orang Israel. Tadi Pak Vera mungkin tadi ngobrol ya. Kalau kita pindah dari satu kota ke kota lain, kita itu ada checkpoint. Kenapa ada checkpoint? Karena dari satu kota ke kota lain itu, kota-kota Jericho, Hebron, Bethlehem, di situ ada pemerintah Palestina, ada otoritas Palestina di situ. Tetapi untuk pindah dari satu otoritas Palestina ke otoritas Palestina yang lain, itu melalui kawasan yang dijajah Israel. Otomatis untuk keluar masuk ini ada checkpoint. Makanya kalau hari di mana Bapak akan ke Bethlehem dan ke Hebron, nanti akan ada checkpoint, beberapa checkpoint itu. Dan dari Ariha juga sampai ke Al-Quds ada checkpoint juga. Kenapa ada checkpoint ini? Karena adanya realita itu, bahwa kawasan yang Ibu Bapak datangi ini itu terbagi dua. Ada kawasan yang di bawah otoritas Palestina, ada kawasan di bawah otoritas Israel. Ya. Jadi kalau ke otoritas Palestina itu
orang Palestina. Tapi kalau otoritas Israel, orang Israel. Makanya harus ada checkpoint. Kalau orang Palestina ke tempat Israel itu diperiksa di checkpoint. Tapi kalau orang Israel ke tempat Palestina biasanya main masuk-masuk aja. Ya, jadi di sini bisa kita lihat realita yang ada di dalam Al-Quds. Nah, inti yang ingin mau saya sampaikan tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di Al-Quds. Apa sebenarnya yang terjadi di Al-Quds, biar tidak salah paham pas masuk ke sana. Di Al-Quds itu ada penjajahan yang jenis penjajahannya itu merugikan Palestina secara dua aspek. Yang pertama merugikan manusianya, yang kedua merugikan secara wilayah tanah. Secara manusia yang ada di Al-Quds dan Palestina yang dijajah itu oleh Israel, itu satu dari sisi fisik, pembunuhan, penangkapan. Tetapi kalau di Al-Quds itu ibu akan lihat mungkin tidak akan kelihatan. Kalau bapak ibu ke sana tidak akan kelihatan karena operasinya malam, ya, penculikannya malam, penangkapannya datang langsung ke rumahnya, dan itu tidak ada di jalan-jalan. Ya. Nah, itu di Al-Quds terjadi penangkapan, orang dituduh teroris, orang dituduh radikal, ditangkap. Dan itu tidak akan ibu lihat selama perjalanan Al-Quds nanti. Nah, jadi secara fisik, secara materi langsung itu tidak, ibu akan lihat, oh kok nggak ada, tidak ada penderitaan, tidak ada penderitaan bencana kemanusiaan secara fisik, ya. Nah, tetapi manusia Al-Quds, manusia Palestina yang ada di kawasan Israel yang dijajah ini, yang dijajah oleh Israel ini, bukan hanya menderita fisik, tapi juga ada penderitaan non fisik. Apa itu? Nah, ini yang akan kelihatan sekali. Bapak mungkin akan lihat anak-anak muda di Al-Quds itu, mungkin ibu harapkan pada pakai jubah, ya, ke masjid semua. Itu tidak ada, ya, tidak ada. Ya, kalaupun ada mungkin imam dia orang luar dari tepi barat atau dari mana. Kenapa? Karena pendidikan di Al-Quds itu dikontrol oleh Zionis Israel. Nah, ini penjajahan terhadap manusianya yang lebih besar. Makanya kalau lihat ke Al-Aqsa mungkin subuh hari, asar, yang harusnya itu penuh, ya, ramai seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kurang. Kecuali mungkin ada event-event yang besar, karena yang datang bukan dari Al-Quds saja, dari luar Al-Quds juga pada datang. Ya. Jadi penderitaan yang kedua ini yang ibu lihat nanti adalah bahwa pendidikan Islam di dalam Al-Quds itu kurang. Nah, itulah kenapa kami di Hizbut Aqsa, kalau di Al-Quds itu bantuan yang sifatnya adalah untuk bantuan kemanusiaan itu tidak terlalu banyak. Ya, kenapa? Karena memang penderitaannya bukan penderitaan kemanusiaan, lebih kepada advokasi, menolong orang-orang yang ditangkap, mengadvokasi mereka, ya. Kemudian bantuan pendidikan. Nah, halaqah Al-Quran di sana, di dalam Al-Quds, dan kemudian pengajaran perempuan. Ibu nanti kalau masuk ke sana, ada di dalam ada perempuan diajarkan, ada halaqah diisi oleh orang tua. Nah, itu adalah basic perjuangan di situ. Karena orang-orang yang akan berjuang lahir dari halaqah ini. Nah, sedangkan yang tidak, nah ini masih menjadi PR kita bagaimana biar penduduk Al-Quds itu kembali kepada Al-Qur'annya. Kalau mereka membenci Israel, tapi masih secara nasionalisme. Bahwa saya Palestina, dia Israel, dia menjajah saya. Ya, bukan akidah bahwa Al-Qur'an menyuruh mereka berjihad, bukan. Ya. Kalau mereka berjuang, tapi masih ada yang atas dasar nasionalisme, ya, tidak berdasarkan agama, bukan berdasarkan spirit Al-Quran. Nah, makanya pendidikan ini, bencana kemanusiaan kedua ini yang akan ibu lihat mungkin di Al-Quds. Justru kalau ngelihat seperti itu, bukan malah di sini kok kayaknya orang biasa-biasa aja. Justru kita melihatnya kok tidak seperti seharusnya Masjid Al-Aqsa di sekitarnya orang-orang tinggal. Karena pendidikan pun juga dikontrol oleh Zionis Israel. Nah, ini aspek manusianya. Kemudian bencana yang kedua yang ada di Al-Quds adalah yang menimpa wilayah tanahnya. Kalau tadi manusianya, kemudian yang kedua adalah tanahnya. Nah, kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT datang ke sana di hari kedua, kalau tidak salah, atau hari ketiga, ya, ketika Ibu ke Bethlehem atau ke Hebron, lihat samping kanan kiri. Nah, lihat samping kanan kiri itu ada dinding pemisah, tembok-tembok pemisah, tembok-tembok apartheid untuk memisahkan antara
orang-orang Yahudi dengan kaum muslimin, ya, orang-orang Palestina yang mereka memang sengaja untuk dikucilkan agar mereka itu hijrah, agar mereka itu keluar dari Palestina. Nah, jadi ibu akan lihat ada pemukiman-pemukiman itu. Nah, lihat itulah bentuk apartheidnya Israel itu. Ya, di Bethlehem apalagi, ya itu tinggi betul ini temboknya. Ya, dimana tidak mungkin bisa menyeberang tanpa melewati checkpoint Israel. Ya, mereka mau keluar, mau masuk harus melewati checkpoint itu. Itu dari sisi wilayah politik. Nah, di Palestina nanti ada juga, selain wilayah ini ada juga rumah-rumah yang itu disita, yang mereka tidak bisa bayar pajak. Pedagang-pedagang yang ada di Al-Quds, dia muslim, itu pasti pajaknya ditinggikan. Ya, kalau pajak ditinggikan nggak bisa bayar pajak, disita. Ya, disita. Kalau disita nggak bisa bayar, nggak bisa tebus, diambil. Ya, diambil oleh Zionis Israel ini atas nama aturan. Ya, padahal aturan itu memang dibuat untuk tujuannya ke sana, ya, agar semakin banyak orang Palestina yang keluar. Nah, jadi ini secara kalau kita bicara wilayah, bencana secara wilayah, ada perebutan, ada wilayah secara politik sudah direbut, dan secara skala mikro ada rumah-rumah memang juga sudah dijual, ya, dijual dengan harga tinggi, ya, dengan harga tinggi. Jadi ini miris melihat kota Al-Quds itu. Kalau kita lihat di sana ada manusia yang hidup, ya betul ada manusia yang hidup di sana. Mereka punya rumah, betul. Ya, mereka sekolah juga, betul. Mereka sekolah, ya. Mereka punya tempat gym, tempat fitness juga. Ibu akan lihat itu di sana. Ya, mobilnya juga mungkin bagus-bagus. Ya. Tapi justru di situ bencana ketika mereka dijajah, kemudian mereka nggak sadar mereka dijajah. Nah, ini justru bencananya di situ. Jadi bencana pendidikan, bencana ilmu yang lebih dahsyat yang menimpa rakyat Al-Quds hari ini. Jadi ibu bisa lihat ke sana dan mungkin bisa meniatkan berpartisipasi bahwa bagaimana dari Indonesia nanti pendidikan di Al-Quds ini ibu bisa, apalagi Al-Qurannya, ya, pendidikan Al-Quran di Al-Quds itu bisa diperhatikan, ya. Tapi walaupun berat, ya berat sekali. Kenapa berat? Kami di Spirit of Aqsa juga berat, sangat berat, karena di Indonesia itu kita kan kalau ada bantuan pasti minta dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi di Al-Quds itu sangat susah kalau dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Islami yang satu spirit sama kita. Susah. Kalau mau disalurkan lewat orang-orang yang nasionalis, orang-orang yang tidak peduli juga dengan keislaman, ya gampang, mudah. Ada lembaga-lembaga kemanusiaan itu, gampang dokumentasinya. Tapi kalau lembaga-lembaga yang punya spirit yang sama dengan Al-Quran ini, spirit Al-Quran ini, itu susah, ya. Dokumentasinya susah. Nah, ketika dokumentasi susah juga kita memfollow apa ini, ya, bantuan-bantuan itu. Jadi kalau ibu bapak sudah datang ke sana melihat realita bagaimana di sana, anak-anak mudanya itu sangat cukup banyak yang jauh dari Al-Quran. Tapi kalau ada konfrontasi, mereka ikut semua itu, ya. Mereka semangat semua ikut ketika ada konfrontasi. Tetapi yang menggerakkan konfrontasi ini otomatis orang-orang yang terdidik, orang-orang yang sudah terdidik Al-Qurannya, tahu tujuan kemerdekaan Palestina. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini mukaddimah pengantar ibu akan melihat nanti realita di dalam kota Al-Quds. Ya. Jadi bukan hanya sekedar memicu adrenalin ini masuk ke kawasan perang, melihat senjata dan segala macam, tidak, tetapi justru untuk menyadarkan kita bahwa penjajahan di Palestina itu betul-betul ada, dan kita bertanya kepada diri kita, selama penjajahan ini ada, kira-kira Al-Aqsa akan aman nggak? Tentu akan semakin jauh dari kaum muslimin, ya, akan semakin jauh dari kaum muslimin kalau penjajahan ini masih ada. Jadi bagaimana caranya kita bisa ikut sebagai seorang akademisi, ya, bagaimana Al-Quds itu hadir, Baitul Maqdis hadir di kampus misalnya, bagaimana di rumah sakit, bagaimana Al-Quds itu hadir di tempat-tempat kerja kita, dipikirkan bagaimana caranya agar seluruh masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam perjuangan Baitul Maqdis. Siapa yang paling bisa ngomong? Orang yang sudah ke Al-Aqsa. Yang paling dipercaya masyarakat kan, kalau masyarakat kan percayanya orang yang sudah ke sana. Ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah orang yang harus menjadi lisan, menjadi perpanjangan lisan, perpanjangan perjuangan dari Al-Quds, Al-Aqsa sepulang dari sana. Karena kalau masyarakat Indonesia
melihat oh sudah dari Palestina, pasti cerita dari kita akan lebih didengarkan dibandingkan mereka membaca di TV dan lain sebagainya, apalagi orang-orang terdekat. Ini dulu mungkin ya, sambil kita cloud mati, nanti insya Allah kita akan sambung lagi kalau ada pertanyaan. Karena di sini masih kawasan aman ya, masih jadi belum stabil busnya, saya belum bisa berdiri ya. Jadi nanti insya Allah kita lanjut lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.